Pada video kali ini kita akan belajar sama-sama cara menampilkan ya rating di hasil pencarian Google. Nah, teman-teman, ini kalau biasanya berbentuk toko online seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu biasanya otomatis karena itu memang produk ya. Ataupun teman-teman yang sudah menggunakan WooCommerce ya buat plugin toko online-nya biasanya kan ada fitur review ya. Nah, itu biasanya otomatis tidak perlu di setting-setting lagi sudah akan muncul. Nah, namun kali ini kita ada kasus ya, teman-teman bisa bisa lihat ya sebagai contohnya ini saya nemu ya IndiHome Bandung misalkan ya. Nah, ini ketika kita klik ini salah satu websitenya, kita buka ya. Nah, kita buka di sini. Nah, ini mereka nggak tahu ya di mana mereka menampilkan ratingnya ya. Nah, nggak ada sama sekali ya, nggak ada sama sekali. Tapi padahal di sini ada 102.000 review ya, 102.000 yang sudah memberikan ulasan. Atau bahkan kita kasih contoh lagi website lain dengan keyword jasa kelola website WordPress. Nah, misalkan dari website ini ya kita buka. Nah, ini mereka juga saya cek tadi sama sekali nggak ada menampilkan apa namanya ya, nggak ada menampilkan rating ya ataupun review di halaman websitenya. Nah, ini bisa dibikin ya teman-teman. Nah, jadi biasanya cocok banget buat teman-teman yang pengen narik user ya biar kliknya, soalnya ada review ya biar menonjol dibanding dengan website-website lain yang muncul di pencarian Google ya. Nah, caranya teman-teman bisa sambil praktek ya, ini saya agak lambat praktekinnya. Teman-teman bisa login dulu, bisa bisa install dulu plugin Rank Match ya. Nah, di sini saya menggunakan Pro biar bisa custom banyak skema sekaligus. Nanti mungkin bisa kita jelasin ya gimana apa namanya beberapa skema maksudnya seperti apa. Nah, ini kita ke bagian halaman yang akan kita kasih rating bintangnya. Nah, ini cara pertama ya. Ini per halaman satu per satu. Nah, kemudian kalau teman-teman ini nih saya pilih salah satunya ini jasa kelola. Nah, ini kita edit langsung di sini ya. Nah, kemudian di bagian setting rank match ya. Nah, ini sudah ini ke bagian skema. Nah, skema. Nah, ini skema generator. Nah, kalau biasanya versi gratisan eh, dia akan satu skema aja. Jadi kalau teman-teman menggunakan yang produk, ya produk aja nggak bisa ditambah-tambah beberapa biji ini. Nah, seperti itu. Nah, ini kita sudah ada beberapa template ya yang bisa kita gunakan dari apa namanya dari rank match. Nah, ini bisa kita pakai. Misalkan kita pengen nambahin produk nih, nah kita tambahin aja. Nah, kita isi spesifikasinya. Nah, namun pada kali ini saya nggak akan menggunakan skema template dari rank match ya. Saya pengen custom sendiri. Soalnya ada beberapa bagian yang memang kita nggak perlu kita gunakan. Nah, seperti itu. Nah, misalkan saya copy nih ya, saya copy link ini ya, kita lihat isinya apa aja. Kita copy, kita buka skema validator ya, validator.skema.org. Nah, kita paste aja di sini ya, kita paste. Nah, kemudian akan terlihat nanti hasilnya. Nah, ini skemanya dia cuman pakai satu skema ya, cuman pakai satu skema. Nah, coba saya geser dulu. Nah, ini yang penting nih. Ini lihat ada tanggalnya ya, tanggalnya, harganya, harga termahal, harga terendah. Nah, ini mudah banget ya. Coba kita buka lagi yang tadi kita skema generator terus kita impor ya. Nah, kita pilih yang bagian JSON strip LD ini. Nah, untuk generate-nya kita bisa menggunakan AI ya, kita buka chat GPT ya. Nah, ini semuanya kita copy. Nah,
kita kontrol C, kita copy, kita tulis promnya, buatkan saya template apa tadi, lupa saya. JSON strip LD ya, JSON strip LD. Nah, berdasarkan list di bawah, template ini akan saya gunakan untuk apa namanya? Untuk plugin ya. Nah, ubah isinya untuk website saya, yaitu kita enter ya, kita paste yang tadi. Nah, langsung aja nanti dia akan generate akan ngegenerate ini kita buat kita ya. Ini sudah siap pakai ya, sudah siap kita gunakan. Nah, ini kita salin aja nih. Kita salin ya. Kita salin, kemudian kita pilih sebelah sini. Nah, kita pilih nih proses kode. Nah, ini sudah terdeteksi nih, kita use aja. Nah, sebelum kita publish ya, coba kita perhatikan ya apa ada yang kurang ya. Ini produk oke. Nah, ini linknya nih. Image-nya ganti nih, salah. Nah, kita ganti image dengan image yang kita miliki ya, teman-teman. Coba kita buka. Nah, ini kita copy aja ya, copy URL. Nah, masukin. Nah, seperti ini ya. Nah, ini aman ya. Nah, di bagian rating ya, teman-teman, jangan terlalu tinggi kalau bisa. Nah, nanti Google tuh katanya ya, baca-baca nggak suka yang review palsu seperti ini. Dan kalaupun biar aman, ini reviewnya kecil-kecil aja, 100-an aja nih. Nah, seperti ini. Nah, ini aman. Date publish-nya ini bisa kita sesuaikan dengan dengan tanggal postingan kita. Nah, ini harganya bisa kita atur-atur ya. Nah, saya paling murah 150 ya. Nah, ini kita save aja. Kita save. Kemudian kita perbaharui. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Coba kita lihat apakah sudah masih tersimpan. Aman ya, masih tersimpan. Kadang tuh pas kita simpan ini isinya berubah, kadang seperti itu. Ya, teman-teman bisa cek lagi nanti ya. Nah, setelah semuanya selesai, kita cek nih. Kita cek apakah sudah terdeteksi skema ini di Google ya. Namanya skema ya, teman-teman, skema markup. Nah, coba kita copy URL-nya ya, kita copy. Terus kita cek nih yang bagian tadi, apakah hasilnya sama. Nah, ini kita open new tab aja biar kelihatan. Nah, ini kita paste. Biasanya kalau nggak langsung berubah, teman-teman harus clear cache dulu ya. Clear cache dulu, biar nanti websitenya lebih fresh, pas deteksinya juga validatornya juga aman. Nah, ini sudah terdeteksi ya, teman-teman, sudah terdeteksi produk ya. Nah, ini sudah kita bikin tadi. Nah, seperti ini aman banget ya. Nah, ini deskripsinya bisa teman-teman atur. Nah, seperti itu. Nah, ini kan buat satu halaman saja. Nah, coba kita bikin ya, biar semua halaman nanti kita nggak perlu set satu per satu ya, jadi otomatis. Nah, caranya mudah juga ya, mudah, semirip-mirip kayak gini. Ini kita hapus dulu ya, biar aman. Kita hapus, ya kita hapus, kita perbarui. Nah, kemudian kita ke bagian rank match. Nah, ini kita pilih ke skema template.
Nah, ini template-nya masih kosongan ya. Nah, coba kita copy lagi yang tadi dari ChatGPT. Nah, coba kita add new schema. Nah, karena kan yang tadi ya kalau kita lihat ini tanggalnya kita harus atur ya, tanggal 2020 nih beda banget, nggak cocok sama tanggal postingan kita, tanggalnya 2020. Nah, terus judulnya kan kita nulisnya manual ya tadi ya, jasa maintenance website ya, ini kita harus nulis manual. Nah, karena ini serba otomatis harapannya, jadi kita promptnya di ChatGPT kita ubah nih teman-teman, kita ubah. Nah, saya ingin di bagian ini nih, di bagian namanya, saya ingin pada bagian nama dan tanggal publish bisa menyesuaikan dengan postingan saya secara otomatis. Nah, biarin ChatGPT mengubahnya sendiri ya. Nah, ini dia sudah diubah ya, dia akan ada nambahin apa namanya? Nama otomatis ya. Tuh seperti ini. Dia sudah ada persiapannya ya. Nah, kita salin ya. Kemudian kita add new lagi yang tadi, kemudian pilih JSON, kemudian kita paste. Nah, ini sudah siap ya. Nah, ini akan otomatis ya, teman-teman. Ini akan otomatis. Nah, ini name-nya sudah berdasarkan title kita ya, judul postingan kita. Namun ini tanda persennya dihapus ya, satu aja. Soalnya nggak bakal kedetek kalau dua, bakal kosong ya. Kemarin saya udah nyoba. Nah, ini dihapus aja date-nya nih. Nah, hapus. Kemudian title-nya ini kita sesuaikan lagi. Nah, seperti ini kita 150. Sebentar kita cek dulu apakah ada yang aman ya, aman. Nah, ini display condition ya. Nah, ini biar bisa muncul di bagian mana ini kita atur nih display condition, kita pilih singular. Nah, kita pilih yang page ya, karena saya tadi bikinnya di page ya. Nah, ataupun teman-teman pengen bikin di postingan, di page, ataupun di post type yang lain ini bisa disesuaikan. Nah, ini karena saya bikin di page, nah ini saya di save aja di page. Nah, ini sudah tersave harusnya ya. Nah, coba kita buka lagi, misalkan salah satu layanan saya, kita cek. Nah, ini jasa maintenance, jasa kelola tadi ya, ini jasa maintenance. Waktu kita coba kita cek skema markup-nya apakah sudah terdeteksi ataupun belum. Nah, kita cek. Nah, ini sudah terdeteksi ya teman-teman, ini sudah terdeteksi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini untuk image, teman-teman bisa dihapus aja ya bagian ini kalau memang nggak perlu image-nya ya. Nah, di bagian yang tadi kita kan nggak perlu ya, repot juga harus ganti satu-satu. Nah, ini kita hapus aja nih, nggak apa-apa, aman. Nah, seperti ini ya, hapus saja, yes. Kemudian kita di bagian ini di save juga. Nah, seperti itu ya, harusnya aman. Nah, ini review count-nya jangan terlalu banyak ya, kayak saya bilang tadi, dikit aja ya, biar aman. Yang penting bintangnya muncul. Nah, seperti itu. Nah, selain kita cek di sini ya, ceknya divalidasi di bagian sini, kita cek juga nih di Search Console ya. Kita buka Search Console, biasanya di sini aman nih skema validator, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau di bagian Search Console masalah ya sama aja bohong ya. Ini tidak ada peringatannya, jadi aman-aman aja di sini. Nah, kita harus di Search Console harus kita cek juga. Nah, terus kita ke bagian ini sih, periksa URL. Nah, ini kita periksa aja ya. Nah, ini hasil indeks lama ya.
Nah, coba kita uji URL yang sekarang, apakah sudah bisa muncul cuplikan ulasan. Nah, ini sebelumnya saya udah bikin cuplikan ulasan pakai plugin lainnya Kakak Starting, tapi nggak muncul. Nah, nggak muncul bintangnya ya di pencarian Google ya, nggak muncul kayak gini. Nah, ini pakai plugin Kakak Starting. Nah, saya hapus dan saya coba di website afiliasi saya cara-cara yang tadi ini aman ya muncul. Nah, ini memang nguji URL-nya agak lama ya teman-teman, jadi harus bersabar. Nah, barangkali sambil nunggu ya, agak lama juga nih. Kita buka hasil saya kemarin ya, ini hasil eksperimen saya di website afiliasi saya. Nah, ini kita buka di iConnect ya, kemarin saya bikin. Nah, ini sudah muncul ya, kemarin saya bikin. Sudah muncul reviewnya. Aman ya. Jadi saya ngomong kayak gini tuh nggak hanya sekedar teori. Jadi udah saya buktiin ini muncul ya. Nah, ini hasil indeks terbarunya. Nih, seperti ini. Muncul. Aman banget ya. Ini yang indeks-indeks yang lama ini nggak bakal muncul. Soalnya udah lama banget indeksnya. Nah, nanti biarkan Google crawling ulang. Nah, nanti dia akan muncul. Ataupun teman-teman biar cepat dia crawlingnya, teman-teman uji lagi kayak tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini muncul lagi nih. Ada beberapa yang sudah muncul. Nah, ini harusnya, lama juga. Nah, sambil menunggu lagi, saya pengen edit beberapa skema yang saya bikin tadi ya, biar aman. Nah, ini title-nya ini biar otomatis kita, nah ini nih, ubah skemanya, biarkan judul yang muncul ya. Nah, seperti ini lagi, terus jasa apa tadi, jasa. Nah, ini biar judulnya bagus. Ini lama juga ya. Coba kita ganti URL yang lain ya, teman-teman. Ini lama banget. Oh, ini di bawah lupa. Nah, ini bisa jasa migrasi website ya. Coba saya ubah, saya cek di sini. Kita uji lagi. Mudah-mudahan hasilnya nggak lama. Biasanya kalau hasilnya lama, teman-teman coba clear cache dulu ya. Nah, ini saya izin pause dulu. Nanti kalau hasilnya keluar, saya munculin lagi. Nah, ini sudah kita uji ya. Nah, namun terdeteksi ada beberapa item yang tidak valid. Ya, ini bahaya ya kalau tidak valid. Nah, coba kita ganti template-nya ya, biar tetap amannya. Khawatir juga kalau tidak valid itu nanti nggak muncul di Google. Nah, kita coba yang valid-valid aja ya. Kita coba tes yang punya saya yang tadi, yang sudah berhasil ya, website afiliasi saya. Coba kita cek. Nah, kita cek dulu, kita uji. Nah, kita uji ya. Kalau memang pun kita uji sudah berhasil, nah nanti kita pakai template ini. Nah, teman-teman juga kalau teman-teman bikin ya, kalau diuji ya, teman-teman nggak harus patah semangat ya, nggak harus ganti plugin, nggak harus gimana-gimana. Teman-teman jiplak aja website orang lain. Nah, biasanya saya seperti itu ya. Kita kalau kita nggak bisa ya udah kita jiplak aja. Ini nih berhasil ya. Ujinya berhasil ya, nggak ada masalah terdeteksi. Berarti kalaupun kita duplikat, kita pakai template ini harusnya aman-aman aja ya. Nah, kita duplikatnya, kita kembali ke bagian skema markup checker ya. Kita jalankan pengujian baru. Nah, berarti ini website yang kita duplikat, yang kita tiru tadi, berarti ini nggak aman teman-teman. Nah, tapi masih bisa muncul ya.
Nah, tapi ini aman-aman aja. Nah, harusnya kita walaupun dia aman-aman aja, maksudnya kita nggak boleh gitu ya, kita harus sampai berhasil biar kedepannya nggak terjadi masalah. Nah, ini kita di bagian review ya, kita ambil ya semuanya. Kita copy lagi, kita ke bagian buatkan berdasarkan tempat di bawah untuk just website WordPress. Nah, reviewnya, isi reviewnya dan adalah isi reviewnya bisa kamu sesuaikan. Nah, kita paste seperti ini. Nah, ini sudah ya, kita copy, kita salin, kita edit skema lagi. Ini nggak bisa diedit ya teman-teman, kita hapus, kita close, kita buang. Nah, biar nggak keduplicate ya, biar nggak banyak skema nanti. Nah, kita impor lagi. Nah, ini saya sesuaikan dulu ya sebentar. Nah, ini sudah saya sesuaikan ulang ya. Nah, ini saya ada beberapa kode yang saya tambahin biar otomatis ya. Nah, ini judulnya biar otomatis nanti muncul. Nah, kemudian kita save ya. Oh ya, display conditionnya belum saya ubah tadi. Nah, kita ke bagian page aja. Nah, kemudian kita save. Nah, setelah di save, kita cek lagi nih yang tadi, kita uji lagi apakah sudah berhasil. Nah, kita uji di halaman lain ya. Biasanya kalau di halaman yang sama lama ya biasanya. Bukan lama sih, hasilnya nggak berubah. Oh ya, propertinya salah. Nah, kita tunggu. Kita uji URL aktifnya lagi. Nah, ini hasilnya sudah aman ya, sudah berhasil, sudah checklist ya, tidak ada masalah. Nah, ternyata tadi yang gagal juga pas saya cek, ternyata yang kita save ini di skema ini nggak tersimpan sempurna, ada beberapa bagian yang hilang. Nah, jadi harus ditambahin manual ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kalau masih gagal tadi ya harus ditambahin manual ya. Di bagian sini harus dicek ulang apakah sudah sesuai dengan template yang kita bikin ataupun ada yang kurang. Kalau ada yang kurang teman-teman tinggal add ataupun duplicate aja ya biar tinggal di copy paste. Nah, seperti itu. Nah, ini hasilnya valid, aman ya, sudah ada ratingnya. Tuh, jasa optimasi page speed aman ya, website Anda web, tanggalnya otomatis aman, harganya aman. Nah, ini tinggal kita ajuin indeks ulang nanti biar langsung tercrawling ulang, biar langsung berubah di hasil pencarian Google-nya. Nah, itulah tutorial singkat ya, ini sekitar 20 menitan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like kalau teman-teman suka, dislike kalau memang video ini nggak bermanfaat ya, di-share kalau teman-teman temannya ada yang butuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.